duduk memakan sepotong roti di musola sekolah SMP Negeri 1 Mesuji Raya. Tiba-tiba datanglah Najwa dan Angga yang sudah terkenal nakal dan bermasalah. Mereka berdua mendatangi Zikri yang sedang asik memakan rotinya. Bagi bisa kali. Kenapa rotinya dibuang, Kak? Kasih ke kami lah. Angga dan Najwa meninggalkan Zikri dengan rasa tidak bersalah. Ternyata dari kejauhan Ayu dan Aini melihat kejadian tersebut. Itu gimana sih, Zikri? Iya, apa kita laporin aja ya mereka berdua? Tapi aku takut kalau Kak Angga dan Kak Najwa. Iya sih, aku juga. Gimana jadi? Ya udah deh, anggap aja kita nggak melihat kejadian ini. Keesokan harinya, Angga dan Najwa sedang asik duduk di taman. Lalu, dari kejauhan, mereka berdua melihat Zikri sedang berjalan menuju mereka. Namun, seketika Zikri sadar di depan sana ada Angga dan Najwa. Dengan tergesa-gesa, Zikri langsung putar arah untuk menghindari mereka berdua. Namun, Angga dan Najwa sadar lalu berteriak. Zikri, berhenti! Woi, sini kamu. Namun, Zikri mengabaikannya dan terus berjalan. Woi, 1, 2. Cepatan sini, jangan diem! Seketika Zikri langsung diam dan berhenti di tempat. Dengan terpaksa, Zikri berjalan ke arah mereka berdua dengan perasaan takut. Dan saat sudah di depan Najwa dan Angga, Zikri berkata, Kenapa, Kak? Zikri pun terjatuh sambil merintih kesakitan dan segera mencari kacamata. Dengan mata yang menyipit, Zikri hendak mengambil kacamatanya di tangan Najwa. Lalu Najwa membuang kacamata tersebut. Angga dan Najwa pun pergi meninggalkan Zikri yang sedang mencari kacamatanya. Tanpa disadari, Ayu dan Aini melihat kejadian tersebut. Ayu dan Aini merasa kasihan kepada Zikri. Lalu mereka menghampiri Zikri dan menolong mencarikan kacamata. Ini kacamatamu. Dengan perasaan takut dan cemas, Zikri menerima kacamatanya. Dengan gemetar, ia memakai kacamata tersebut. Makasih ya ini. Kamu gak apa-apa sih? Zikri hanya terdiam karena masih syok dengan kejadian tersebut. Ayo kita laporin ini ke guru BK. Iya, ini sudah keterlaluan banget. Tapi aku takut. Gak apa-apa, ada kami berdua yang mendampingi kamu. Sesampainya di BK, mereka bertemu dengan Pak Bastian. Ada apa kalian di sini? Kami mau lapor, Pak, tentang kasus pembulian. Pembulian? Siapa? Angga dan Najwa. Angga dan Najwa lagi. Iya, Pak, mereka berdua. Lalu dia kenapa? Ayo, Zikri ngomong ke Pak Bastian.
Tidak apa-apa Zikri, di sini bukan tempat untuk menghakimi kalian, tapi ruang BK adalah tempat untuk kalian belajar. Iya Zik, jangan khawatir. Zikri pun menceritakan semua kejadian yang ia alami. Zikri merasa lega karena sudah menceritakan ketakutannya selama ini. Lalu Pak Bastian memanggil Angga dan Najwa datang ke ruang BK. Ada apa ya Pak? Ya Pak, kenapa kami dipanggil ke sini? Harusnya kalian sudah tahu kenapa alasan kalian dipanggil sini. Coba ceritakan Zikri. Zikri pun menceritakan semua kejadian yang pernah dilakukan oleh Angga dan Najwa. Kamu cuma bercanda, Zikri. Iya, kami hanya bercanda. Apakah dengan keadaan Zikri yang ketakutan seperti sekarang bisa dibilang bercanda? Coba renungkan. Angga dan Najwa melihat ke arah Zikri yang tampak ketakutan melihat mereka berdua. Melihat Zikri yang ketakutan, mereka berdua sedikit merasa kasihan. Seandainya kalian mengalami keadaan seperti Zikri, gimana? Pak Bastian pun menasehati mereka berdua sampai mereka pun mengakui bahwa hal itu adalah hal yang salah. Tanpa diminta, Angga dan Najwa meminta maaf kepada Zikri dengan sukarela. Zik, kami minta maaf. Ya Zik, kami janji tidak ulangi itu lagi. Ya, aku maafin. Semoga kalian bisa berubah. Angga dan Najwa merasa bersalah dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Seiring berjalannya waktu perlahan-lahan, Angga, Najwa, Ayu, Aini, dan Zikri menjadi teman dekat. Pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut: tindakan bullying dapat merusak suasana belajar di sekolah. Siswa yang menjadi korban atau menyaksikan bullying